Apoteker pada siang hari ini. Terima kasih sudah hadir di webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Fitria Dewi Asari, bisa dipanggil Fitri, perwakilan dari Mundi Pharma Healthcare Indonesia. Brandnya kalau teman-teman pasti udah pada kenal semua lah ya, Betadine. Jadi untuk siang hari ini sesuai dengan temanya juga, hari ini saya mau mungkin lebih ke remind kembali dan juga nanti memperkenalkan produk yang baru dari Betadine Wound Care atau Betadine perawatan luka. Jadi pasti teman-teman udah pada kenal semua kalau betadine itu obat luka gitu ya. Ya, ini benar-benar core-nya betadine. Nah, apa sih sebetulnya yang mau saya remind pada hari ini? Mungkin sebelum ke produk mau mengajak nih ya, lebih mengajak ke teman-teman apoteker semua untuk mengatasi luka bukan komplikasinya. Jadi semoga nih pasien-pasien yang datang langsung ke teman-teman apoteker bisa dibantu untuk diatasi lukanya gitu ya. Jadi bukan kalau udah mulai infeksi atau mungkin lebih parah lagi harus sampai dibawa ke rumah sakit gitu ya. Jadi teman-teman apoteker di sini bisa benar-benar membantu eh, mengobati lukanya sampai sembuh tanpa harus nantinya eh, ke tahap yang tidak kita inginkan lah itu ya, seperti itu. Mungkin sebelum kita ke produknya betadine ada apa aja, ini remind aja kalau bagaimana sih sebetulnya karakteristik antiseptik yang ideal. Jadi kalau berdasarkan the 2021 Wound Antiseptics and European Guidelines for Antiseptics Application in Wound Treatment, ternyata ada 6 karakteristik antiseptik yang ideal. Itu pertama, punya spektrum antimikroba yang luas dengan tidak adanya resistensi. Kemudian juga antibiofilm, lalu punya sitotoksisitas yang rendah, kemudian juga punya sifat antiinflamasi, terus juga harus mendukung penyembuhan luka, dan yang paling akhir adalah memiliki tolerabilitas yang baik. Nah, povidone iodine itu eh, adalah salah satu zat antimikroba atau antiseptik yang memang udah lazim digunakan dari lama sekali gitu ya. Dan ini kenapa sih sebetulnya povidone iodine sampai hari ini masih menjadi antiseptik yang bisa dibilang ideal itu karena memang punya 6 karakteristik tadi. Pertama, punya spektrum antimikroba yang luas, jadi memang povidone iodine ini mampu mengatasi berbagai jenis mikroba. Terus juga secara cepat mampu mengatasi patogen, lalu efektif terhadap biofilm, kemudian punya efek antiinflamasi, punya tolerabilitas yang baik, dan sampai hari ini itu belum dilaporkan adanya resistensi secara klinis gitu ya. Tidak seperti antiseptik lain. Nanti saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, ini tadi juga udah dijelaskan sama Pak Budi ya, gimana sih mekanisme kerja dari povidone iodine sendiri. Kalau ini contohnya adalah gimana sih povidone iodine bisa mengatasi atau istilahnya membunuh bakteri gitu. Jadi um, povidone iodine akan menembus dinding sel, kemudian akan mempengaruhi struktur dan fungsi enzimnya dari protein sel tersebut, kemudian juga merusak fungsi dari eh, apa namanya dengan memblokir ikatan hidrogen dan mengubah struktur membran dari si bakteri tersebut. Nah, metode tersebut inilah yang akhirnya akan memastikan kematian dari mikroba dengan cepat dan juga mampu untuk mencegah perkembangan resistensi dari si bakteri tersebut. Makanya sampai saat ini belum ditemukan adanya resistensi secara klinis. Nah, ini tadi yang saya bilang povidone iodine itu punya spektrum luas antimikroba, jadi nggak cuma bakteri aja atau mungkin spesifik virus atau spesifik apa namanya jamur, tapi hingga kini eh, setidaknya itu sudah ada 300 jenis mikroba yang mampu diatasi oleh povidone iodine. Ya tadi ya dari mulai berbagai jenis bakteri, berbagai jenis virus, kemudian berbagai jenis apa namanya jamur, protozoa, yeast dan lain sebagainya. Nah,
Dibandingkan dengan jenis antiseptik lain, povidone iodine 10% itu punya spektrum antimikroba yang tadi teman-teman sudah tahu ya, luas dengan onset yang cepat dan juga punya efek yang persisten. Ini kalau teman-teman bisa lihat dibandingkan dengan polyhexanide atau di sini mungkin teman-teman tahu PHMB, terus juga chlorhexidine, kemudian juga alkohol ataupun octernidin, povidone iodine masih lebih baik dibandingkan antiseptik-antiseptik jenis ini. Nah, betadine sebagai merek nomor satu antiseptik dan desinfektan di dunia, ya jadi nggak cuma di Indonesia aja nih ya, tapi secara global kita ini nomor satu. eh, Menghadirkan yang pastinya antiseptik dengan kandungan povidone iodine sebagai pilihan yang ideal. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan, cuma ini saya mau remind aja kalau jadi sudah ada bukti klinis kalau betadine dengan kandungan povidone iodine itu secara cepat, efektif, mampu mengatasi 99,99% patogen hanya dalam 30 detik aja, bahkan ketika dilarutkan. Jadi kalau di sini mungkin di Indonesia udah nggak ada ya, kalau nggak salah dulu sempat ada, kita punya betadine 2,5% kandungan povidone iodine-nya, itu juga sudah mampu mengatasi 99,99% patogen hanya dalam 30 detik gitu. Jadi dari 2,5% hingga 10% itu sama, semuanya mampu mengatasi patogen hanya dalam 30 detik dibandingkan chlorhexidin, etanol, ataupun fluoroxilenol. Nah, ini juga adalah bukti efikasi dari betadine dengan kandungan povidone iodine dalam mengatasi biofilm atau biofilm pada mikrobiota dibandingkan antiseptik jenis lain. Jadi, betadine dengan kandungan povidone iodine ini mampu menurunkan bioburden dari bakteri dan pembentukan biofilm pada dasar luka di semua konsentrasi dan titik waktu dibandingkan kalau di sini ada chlorhexidin, kemudian ada PHMB juga gitu ya, atau saline water dan lain sebagainya. Nah, ini tadi yang saya bilang kalau hingga kini betadine dengan kandungan povidone iodine itu terbukti klinis tidak menimbulkan resistensi, tidak seperti jenis antiseptik yang lain. Kalau di sini terlihat ya, povidone iodine tidak ditemukan nih adanya resistensi dari jenis apa antimikroba maupun cross resistensi, tidak seperti di chlorhexidin, kemudian di polyhexanide, atau bahkan di octernidin pun masih ditemukan adanya resistensi. Nah, uh, betadine dengan kandungan povidone iodine itu juga terbukti klinis punya profil sitotoksisitas yang rendah. Jadi misalkan kalau yang saya lihat nih ya, sempat ada yang memberitakan kalau wah povidone iodine itu tuh sitotoksisitasnya tinggi loh gitu ya. Jadi tidak ideal nih sebagai antiseptik. Padahal itu sebetulnya salah ya. Karena memang sudah ada bukti klinisnya kalau sebetulnya betadine dengan kandungan povidone iodine itu justru malah punya profil sitotoksisitas yang rendah gitu. Dan di sini malah povidone iodine itu merupakan salah satunya antiseptik yang menunjukkan adanya viabilitas sel yang tersisa pada minimum bactericidal concentration. Jadi menunjukkan kalau sebenarnya sitotoksisitasnya itu rendah. Nah, ini adalah rangkaian lengkap dari betadine perawatan luka atau betadine wound care. Jadi selain kita punya betadine antiseptic solution yang mengandung povidone iodine 10%, kemudian juga kita punya betadine antiseptic ointment dengan kandungan yang sama, povidone iodine 10%. Lalu kita juga punya betadine cleanser, kandungannya 7,5% povidone iodine. Nah, ini yang paling baru itu ada betadine hydrogel nih. Ini tadi Pak Budi sering mention ya gitu. Jadi apa sih sebenarnya betadine hydrogel? Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, kalau ini udah hatam lah ya, pasti teman-teman semua betadine antiseptic solution kandungannya povidone iodine 10% dengan triple killing power itu efektif membunuh kuman penyebab infeksi seperti virus, bakteri, dan jamur. Eh, Kita menyarankan untuk
luka-luka seperti luka lecet, luka baret, tergores gitu ya. Dan ini bisa digunakan di semua, saya bisa bilang di semua apa ya namanya, rangkaian mengatasi atau wound management lah gitu. Jadi dari mulai membersihkan luka, kemudian bisa mengobati lukanya juga gitu ya. Eh, si betadine solution ini bisa di semua titik lah intinya seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya format yang berbeda, namanya betadine antiseptic ointment atau betadine salep luka. Kandungan povidone iodine sama 10%. Jadi dengan triple action menciptakan kondisi yang optimal dalam penyembuhan luka. Kenapa sih namanya kondisi yang optimal? Tadi kan Pak Budi udah sharing nih soal moisture balance gitu ya di luka. Kalau luka tuh sebetulnya nggak boleh, justru malah harus terjaga moisture-nya. Nah ini ointment ini bisa menjadi apa namanya obat luka yang ideal karena dia oil base atau bahan dasarnya itu minyak sehingga uh, yang pasti itu mampu untuk menjaga kelembaban kulit yang luka. Kita menyarankan untuk antiseptic ointment ini atau salep luka untuk luka-luka yang mungkin lebih apa ya, lebih dalam gitu ya. Saya sih bilangnya luka yang lebih dalam ya. Mungkin apa nih kalau dari sisi ilmiahnya. Jadi seperti luka habis sunat gitu, anak-anak yang habis sunat, kemudian juga luka bakar. Ini pasti kalau ibu-ibu gitu ya seperti saya nih suka ke dapur gitu ya, ada aja ya eh, bekas luka kena minyak, luka bakar lah, itu bisa digunakan betadine salep luka, kemudian juga luka potong. Terakhir dari rangkaian yang mengandung povidone iodine, ada betadine antiseptic cleanser dengan kandungan povidone iodine 7,5%. Nah, ini merupakan satu-satunya antiseptik untuk membersihkan kulit atau topikal antiseptik yang mengandung povidone iodine 7,5% yang mampu membunuh berbagai macam kuman penyakit di Indonesia. Dan ini bisa digunakan di seluruh permukaan tubuh. Jadi mulai dari kepala sampai kaki, di tangan, di badan, di wajah itu bisa digunakan.